Sudah 5 tahun sejak pertama kali dirilis MacBook Air M1, apakah di tahun 2026 masih menarik buat dibeli? Karena kalau kita lihat ya dari segi harga brand new inbox atau BNIB-nya, itu sekarang udah turun di 10-11 jutaan, yang mana menarik banget jadinya ya buat yang ngincer laptop untuk kerja ataupun buat harian. Tapi buat ngejawab pertanyaan ini, bukan gua yang akan bahas, tapi salah satu tim Besindotech yang udah lama banget pakai laptopnya, yaitu Feren. Hai semua, kenalin aku Feren di Besindotech ini sebagai social media manager, dan sekarang aku mau sharing pengalaman sehari-hari pakai MacBook Air M1 yang aku mulai pakai tuh dari 2023 lalu sampai sekarang tuh masih lancar jaya sih, walaupun ya ada beberapa suka dukanya. Semoga bisa jadi insight buat kalian yang consider mau beli laptop ini ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong show some love and support dengan klik tombol subscribe di bawah. Let's go! Oke, buat performa, MacBook ini aku pakai kebanyakan buat kerja office harian sih, yang mungkin tergolong ringan ya. Kayak buka Google Docs, Google Sheets, input data gitu, terus email, meeting pakai Zoom atau Google Meet, desain tipis-tipis buat presentasi pakai Canva, browsing-browsing internet, sambil denger lagu Spotify yang juga bisa 5-7 jam sehari. Dan kalau di Besindotech ini kami juga ada aplikasi ClickUp buat production. Dan so far itu tuh semuanya masih lancar banget. Dan aku hampir nggak nemuin ada kendala masalah nge-lag atau gimana sih. Bahkan aku buka tab juga sekaligus banyak gitu, karena sering buat riset-riset dan tetap lancar aja, nggak ada lemot-lemotnya gitu. Since OS supportnya tuh juga masih bisa buat sampai 2027-2028 lah kira-kira. Nah, tapi kalau kalian butuh laptopnya tuh buat ngedit video berat kayak 4K, 8K gitu, kayaknya MacBook Air M1 ini bakal mulai keteteran sih. Jadi lebih baik pakai yang versi M2 atau paling idealnya M3 ke atas. Nah, terus buat baterainya, sekarang setelah pakai 2 tahun lebih, battery health-nya tuh di 83%. Kalau pemakaian normal nih, aku bisa seharian tanpa ngecas sama sekali. Kayak aku pakai dari jam 10 pagi sampai selesai kerja tuh sekitar jam 7-an lah ya. Itu baterainya tuh masih sisa 28%. Dan kalau di weekend, aku tuh nggak banyak buka laptop sih. Paling kayak cuma 3-4 jam lah buat nonton Netflix dan denger Spotify juga gitu. Jadi ini tuh bisa 2 hari aku nggak ngecas masih tahan baterainya. Jadi kalau mau bawa-bawa MacBook ini buat WFC gitu atau buat kemana ya pede aja sih, karena nggak ribet bawa-bawa charger karena tahu bakal awet seharian. Dan ngomong-ngomong soal portability, satu poin plus dari MacBook Air ini tuh ya dia enteng banget. Beratnya tuh sekitar 1,29 kilo. Walaupun sebenarnya sedikit lebih berat sih daripada MacBook Air M2, M3, M4 yang beratnya tuh 1,24 kilo. Tapi menurut aku juga ya nggak terlalu berasa bedanya sih. Jadi buat dibawa-bawa tuh masih enak, enteng gitu. Tapi satu poin minusnya nih, bezelnya MacBook Air M1 tuh masih rada tebel, jadi kelihatan kayak agak jadul kalau dibandingin versi-versi lain. Cuma ya wajar aja sih, dan buat aku sebenarnya bezel tuh nggak terlalu ngeganggu gimana, jadi ya aman-aman aja lah. Dan satu hal yang aku appreciate juga dari MacBook itu adalah fanless desainnya yang nggak ada suara kipas sama sekali. Silent, nggak annoying, tapi tetap nggak panas gitu. Jadi buat produktivitas aku kerja sehari-hari, MacBook ini tuh beneran nyaman sih. Oh iya, satu hal lagi yang bikin nyaman adalah ekosistemnya. Karena kebetulan aku juga pakai iPhone, jadi aku ngerasa nge-sync banget aja sih. iCloud-nya bareng, jadi semua file, foto, notes, kalender itu tuh semua bisa sinkron. Terus mau transfer foto, video, file, ya udah tinggal AirDrop aja. Kalau lagi browsing Safari di iPhone, terus mau lanjut ke MacBook, bisa langsung aja. Dan copy paste-nya pun bisa nyambung. Dari MacBook mau copy teks, bisa langsung paste-nya di iPhone. Gak cuma itu, AirPods juga auto switch. Jadi dari Netflix nonton di MacBook, terus mau buka TikTok di iPhone, dia tuh bisa langsung pindah otomatis. Integrasi ekosistem ini emang sama sih buat semua MacBook. Tapi lagi-lagi poin awal yang bikin MacBook Air M1 ini menarik banget di tahun ini adalah harganya. Dulu ini awal rilis di 2020 kan harganya tuh mulai 17 jutaan gitu. Sekarang yang buat 256 GB itu tuh udah tinggal 10 jutaan atau bahkan bisa di bawah itu kalau misalkan lagi ada promo-promo kayak tadi aku ngeliat ada yang 9 jutaan bahkan. Ya menurutku masih relevan banget sih sama zaman sekarang tadi, mulai dari performa, baterai, desain, ekosistem. Jadi secara value menurut aku MacBook Air M1 ini tuh masih oke banget. Terutama buat yang pakainya tuh buat kerja sehari-hari yang nggak berat kayak aku gitu, office work, atau buat yang baru mau mulai masuk ke dunia Mac nih. Nah, tapi ada kekurangan yang aku rasain dan perlu kalian consider juga sebelum beli. Pertama,
Portnya itu cuma 2 dan semuanya itu ada di posisi sebelah kiri. Jadi kalau kalian misalkan punya banyak aksesoris sekaligus mau colok, kayak misalnya nih, mau sambil ngecas, terus colok monitor, terus colok USB juga, nah ini tuh nggak bisa. Jadi kayak kita tuh harus pakai dongle gitu. Ya, MacBook zaman ini sih emang terkenal dibilang dongle life ya, jadi kayak apa-apa tuh emang harus pakai dongle gitu. Sebenarnya ini masalah yang sama juga sih kayak MacBook Air M2, M3, M4. Tapi yang bikin tambah disayangin, MacBook Air M1 itu nggak ada MagSafe-nya. Jadi pas nyolok ke portnya tuh nggak se-satisfying MacBook Air M2 ke atas gitu yang udah support MagSafe. Cuma kalau di Timbit ini bukan hal yang signifikan banget sih. Kita tuh nggak terlalu sering pakai port MagSafe juga dan ujung-ujungnya tuh pakai USB-C aja. Jadi ya masih oke lah. Selain itu, kamera webcamnya menurut aku agak burik sih. Masih di 720p, sementara yang MacBook M2 ke atas tuh udah di 1080p. Jadi kalau buat video call pas meeting, hasil kamera nih contohnya kayak gini nih. Ya agak butek-butek sih, cuma kalau aku pribadi sebenarnya nggak terlalu permasalahin hal ini. Oke, jadi itu tadi suka dukanya pakai MacBook Air M1. Jadi, buat di 2026 ini masih worth it nggak? Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau kalian tuh kayak aku, pakainya buat kerja office harian, atau bahkan buat kuliah nugas biasa gitu, MacBook Air M1 ini masih oke banget dan worth it karena harganya nih yang udah di 10 jutaan. Tapi kalau kalian punya budget lebih dan laptopnya ini buat kerjaan yang lebih berat kayak buat ngedit foto, video, file yang berat-berat buat render gitu, mending kalian langsung ambil M3 sekalian atau yang Pro. That's it guys, thank you for watching. Jangan lupa di like kalau kalian suka videonya. Feren pamit dulu. I'll see you guys on our next video. Ciao!